Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan perenungan-perenungan yang merupakan ajaran Sang Buddha yang wajib diketahui oleh umat Buddha. Ditulis di dalam kitab suci bahwa setelah mencapai penerangan sempurna 7 minggu berturut-turut, Sang Buddha melakukan aktivitas meditasi. Disebutkan selama 1 minggu berikutnya setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi, menikmati keadaan nibbana atau kebebasan sempurna. Batinnya terbebas sama sekali dari gangguan-gangguan batin, tenang dan penuh kedamaian. Inilah yang telah dicapai oleh Sang Buddha, oleh Pertapa Siddhartha, yang beberapa kalpa telah berjuang untuk mencapai kebuddhaan, dan akhirnya apa yang telah dicita-citakan dengan perjuangan yang keras, perjuangan yang gigih, tidak pernah berhenti, tidak pernah pantang mundur, akhirnya tercapai, yaitu kebebasan sempurna atau mencapai nibbana. Seperti apa kondisi nibbana? Disebutkan adalah batinnya tanpa gangguan-gangguan. Di tempat yang lain, buku yang lain menyebutkan bahwa nibbana adalah kondisi bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, dan bebas dari ketidaktahuan atau kebodohan. Dan juga batin beliau dikatakan tenang dan penuh dengan kedamaian. Inilah yang menjadi cita-cita setiap makhluk hidup, kepingin dan berharap mempunyai kondisi batiniah yang tenang, yang damai, dan penuh dengan kegembiraan yang luar biasa, yang rasanya tidak mungkin. Beberapa kebahagiaan nibbana itu diilustrasikan maupun digambarkan dari keadaan-keadaan kegembiraan, kebahagiaan yang pernah kita rasakan selama ini. Pencapaian kebebasan yang telah dicapai oleh Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa, yang diharapkan oleh setiap makhluk mempunyai kebahagiaan yang tertinggi, kedamaian yang tertinggi, dan ketenangan yang tertinggi. Pencapaian ini bukan saja dicapai oleh Pertapa Siddhartha. Siapapun yang mau berusaha dan berjuang menekuni ajaran Sang Buddha tentunya juga akan mendapatkan hal yang sama. Disebutkan dalam minggu kedua, Sang Buddha berdiri beberapa kaki dari pohon Bodhi dan memandanginya terus-menerus dengan mata tidak berkedip selama 1 minggu. Ini merupakan cetusan terima kasih dan penghargaan kepada pohon yang telah memberinya tempat meneduh ketika berjuang untuk mencapai kebuddhaan. Contoh teladan yang sangat baik, yang sangat luar biasa dari manusia yang telah mencapai penerangan, mengucapkan terima kasih kepada hal-hal, kepada sesuatu yang telah membantu berjuang untuk mencapai cita-cita, mencapai nibbana, yaitu tanpa berkedip memandang
pohon Bodhi karena telah memayungi, telah melindungi selama perjuangannya mencapai penerangan sempurna. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, apabila pada waktu itu Pertapa Siddhartha bermeditasinya di alam terbuka. Tentunya kalau siang kena terik matahari, kalau malam kedinginan dan juga angin akan mengganggu ketenangan dari Pertapa Siddhartha ini. Maka sebagai manusia yang luar biasa, Pertapa Siddhartha, Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, mengucapkan terima kasih kepada sesuatu yang telah melindungi, yang telah memayungi selama perjuangan mencapai penerangan sempurna. Hal seperti ini juga dapat kita teladani, kita jadikan sebuah inspirasi bagi kita. Kalau kita datang ke wihara, wiharanya terbuka, tidak ada pintu, tidak ada atap. Tentunya juga kenyamanan kita di saat berpuja bakti, di saat membaca parita maupun sutra, maupun di saat mendengarkan dharma, tidak nyaman. Karena wiharanya ada atap, kemudian ada jendela, ada pintu, ada tembok. Tentunya kita jauh lebih nyaman lagi menerima dharma. Dan sebagai cetusan terima kasih, sebagai umat yang setiap saat datang menggunakan fasilitas wihara, tentunya juga sangat diharapkan wujud terima kasih umat kepada wihara yang telah melindungi, yang telah membantu kenyamanan seseorang di dalam mendengarkan dharma. Tentunya kita juga harus memperhatikan kebersihan wihara, juga harus berdana untuk biaya operasional wihara. Kemudian juga kita harus menjaga protokol kesehatan seperti saat ini. Ini kesadaran umat sangat diharapkan. Dengan kesadaran umat yang tinggi, tentunya tingkat kenyamanan kita dengan saudara-saudara sedharma juga akan terjamin. Marilah Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai cetusan dan penghargaan kita kepada wihara, kita memperhatikan, kita menyisihkan sebagian materi kita untuk berderma, untuk kegiatan-kegiatan wihara maupun untuk pemeliharaan wihara. Ini sudah dicontohkan Sang Buddha kepada pohon Bodhi yang telah memayunginya selama perjuangannya mencapai penerangan sempurna dengan memandang sebagai penghargaan dan terima kasihnya kepada pohon Bodhi. Kemudian minggu ketiga, Sang Buddha bermeditasi dengan sikap berjalan di atas jembatan emas yang diciptakannya di udara. Ini untuk meyakinkan para dewa di surga yang masih meragukan apakah beliau benar telah mencapai Buddha. Para dewa meragukan tentang pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha. Demikian pula yang sering kita lakukan itu juga sama atau mirip dengan yang dilakukan oleh para dewa. Kadang-kadang kita juga masih ragu dan sangsi terhadap ajaran Sang Buddha. Ini dibuktikan kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh di dalam mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Dan kadang-kadang kita juga justru masih bergelut di dalam nafsu keinginan, nafsu rendah. Ini membuktikan kita belum yakin sepenuhnya terhadap tuntunan ajaran Sang Buddha. Sudah sepantasnya marilah kita bertekun di dalam Dhamma agar batiniah kita, keyakinan kita semakin kuat. Kemudian pada minggu keempat, Sang Buddha berdiam di kamar batu permata yang diciptakannya. Di dalam kamar permata itulah Sang Buddha bermeditasi mengenai Abhidhamma,
yaitu ajaran mengenai ilmu jiwa dan metafisika. Batin dan badan jasmaninya telah menjadi demikian bersih sehingga mengeluarkan sinar berwarna biru, kuning, merah, putih, dan jingga, dan campuran kelima warna ini. Dan kelima warna badan jasmani Sang Buddha ketika di kamar permata ini diabadikan sampai sekarang menjadi warna badan jasmani Sang Buddha ketika di kamar permata ini diabadikan sampai sekarang menjadi warna bendera Buddhis sebagai salah satu pemersatu umat Buddha seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, inilah aktivitas Sang Buddha selama minggu berturut-turut. Sang Buddha melakukan meditasi, Sang Buddha melakukan perenungan terhadap Abhidhamma. Maka kita sebagai umat Buddha, marilah kita selalu meluangkan waktu 5 menit, 10 menit membuka kitab suci agar kita benar-benar menjadi umat Buddha yang mengerti Dhamma, bukan umat Buddha KTP yang tercantum agama Buddha di KTP saja, namun benar-benar menjadi umat Buddha yang mengetahui, mengerti, memahami Dhamma sebenarnya, ajaran Sang Buddha yang sangat luhur yang akan menuntun kita pada pembebasan. Selamat belajar Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga sinar Dharma selalu menuntun kita dan kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sadu, sadu, sadu.